Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini benar-benar kuali yang bagus. Setelah Xiaoyan memanggil api aneh itu, dia langsung mengisi kuali obat itu, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan api-api itu terpelihara dengan sempurna di dalam kuali itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ada 3 hal penting bagi seorang apoteker yang hebat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat mengendalikan kekuatan api dengan sempurna, memurnikan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang bagus. Kuali obat yang bagus dapat menjaga api dengan sempurna, mempercepat pemurnian, dan menjaga kualitas pil obat dengan lebih baik. Bahkan kuali pada peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yang merupakan kekuatan apoteker itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian pil obat tingkat tinggi. Proses pemurnian, jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan kerusakan pil yang lebih serius. Dengan ketiga hal tersebut sebagai prasyarat, ditambah dengan pembelajaran dan penyempurnaan diri yang berkelanjutan, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualifikasi. Untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiaoyan memanggil Xiaoyi, dan sebelum dia berkata banyak, Xiaoyi sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkan Xiaoyan, dan segera mulai menyemburkan api ke arah Danding. Penampilannya benar-benar imut. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum penuh pengertian, dan hendak mulai memurnikan pil bentuk, tetapi dia tidak memperhatikan pemimpin serikat atau sensasi luar sama sekali. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir bertanya dengan bingung. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual surga dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi elf dari 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka terlahir dengan kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan besar, dan konon hal yang paling kuat dari para elf adalah mereka dapat tumbuh. Wanita berambut perak itu menatap Xiaoyan dengan rasa iri. Tidak hanya itu, konon kelima elemen elf itu dikaruniai secara unik oleh alam, dan jika mereka bisa mendapatkan salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Selain itu, elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya ketika mereka bisa dikenali oleh elf, mereka bisa menjadi mitra elf, dan menjadi berkat bagi para elf bagi mitra. Dan augmentasi tempur hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara para hadirin, rasa iri dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala mereka sendiri. Xiaoyan mendengarkan kata-kata ini tanpa berkata sepatah kata pun, sepertinya setelah penilaian selesai, sudah waktunya untuk bertanya kepada master tentang Xiaoyi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi untuk mengendalikan api. Mereka yang bisa bergabung dengan asosiasi alkemis jelas bukan orang-orang yang bertemperamen buruk. Mereka lebih penuh hormat. Setiap orang yang kuat layak mendapatkan rasa hormat dari semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiaoyan. Seorang jenius yang bersatu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa yang dikatakan Yueru memang benar. Aku tidak menyangka bahwa anak ini tidak hanya memiliki jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar. Wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi dengan sangat terkejut. Aku sudah tahu sebelumnya, walaupun di benua Doudi banyak sekali orang-orang yang berbakat dan bertalenta, namun hanya profesi alkemis saja yang langka, belum lagi betapa langkanya apoteker tingkat tinggi. Seorang apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang rumit dan membosankan, dan seorang apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden, tolong izinkan saya menemui pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru menatap Presiden Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah?
Meskipun Xiao Yan diberkati dengan peri api, tapi Bai Su melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Baiklah, saya akan mengaturnya saat penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yueru membungkuk hormat kepada Presiden Bai Su dengan gembira, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan yang berada di tempat penilaian hanya bisa menyaksikan kobaran api di dalam kuali yang membakar abis bagian atasnya. Pada suhu ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan cekatan, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di sampingnya. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga mempelajari cara yang sama. Sejak bahan obat dimasukkan, api di dalam kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan. Ketiga api tersebut menuju ke teratai tanah, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju. Pembagian tugasnya tampaknya sudah jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin menyempurnakannya secara terpisah. Seluruh proses penyulingan obat adalah menggunakan satu hati dan satu hati. Tidak mungkin menggunakan satu hati dan 2 hati. Mengingat hal ini, pil akan menghancurkan orang, dan dalam kasus yang serius, akan merusaknya. Ini adalah sesuatu yang diketahui setiap apoteker saat ia memulainya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh pengendalian jiwa yang sangat halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memurnikannya pada saat yang bersamaan. Bai Su tidak dapat menahan diri untuk memuji teknik pemurnian obat Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Bai Su memurnikan obatnya sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan pengendalian jiwa serta konsumsi diri sendiri tidaklah kecil. Tidak semua orang sama. Itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan teratai bumi itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah kesayangan api yang tidak biasa seperti Xiao Yi, pemanggangan dan pendinginan terus-menerus dari suhu yang sangat tinggi, akhirnya mulai jatuh sedikit, perlahan-lahan jatuh perlahan, memperlihatkan energi kaya merah darah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi disempurnakan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah muncul. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, sehelai daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Buah api es dan salju sangat keras di bagian luar, dan merupakan pemurnian terakhir. Kulit luar buah api es dan salju perlahan-lahan dimurnikan, dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat ke arah 3 tumpukan cairan dalam api, yang memancarkan kekuatan kuat yang tak terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian permainan yang sebenarnya dimulai, biarkan ketiga cairan yang tidak cocok ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi 3 benar-benar menghabiskan banyak energi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat ketiga tumpukan cairan yang tidak cocok di dalam kuali, dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiao Yan, ketiga tumpukan cairan itu perlahan mendekat satu sama lain. Bum bum bum, tepat saat ketiga tumpukan cairan itu perlahan mendekat, 3 energi mengerikan langsung meledak di dalam tripod. Tampaknya ketiga kekuatan tersebut mempunyai kekuasaannya masing-masing dan tidak ada yang boleh memerintah satu sama lain. Oh, kau gagal meledakkan kuali itu, apa yang akan kau lakukan, bocah kecil? Bai Su bergumam pada dirinya sendiri, melihat keadaan Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api dan kekuatan jiwa dan terus mendesak penggabungan 3 tumpukan cairan. Setelah kebuntuan beberapa saat, semua orang mengira bahwa ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya, sebuah suara gemuruh bergema di area penilaian. Tripod goreng, bagaimana mungkin? Sedot aku, raungan langsung terdengar.